Selamat datang kembali dalam pembahasan kita. Hari ini kita akan coba bedah beberapa pola pikir yang katanya sering muncul nih dalam diskusi keagamaan. Kita pakai bahan dari transkrip video YouTube Niti Dharma ya. Tujuannya sih bukan buat nyerang keyakinan siapa-siapa, tapi lebih ke ajakan buat Anda, si pembelajar, untuk mikir sejenak. Apa iya yang kita yakini itu udah kuat banget dasarnya? Atau jangan-jangan cuma warisan aja yang kita agak takut gitu buat pertanyakan. Sumber ini kan menekankan penggunaan akal sebagai anugerah. Betul, betul. Jadi fokus kita kali ini memang ke struktur argumennya ya, seperti yang diidentifikasi di sumber itu. Gimana sih sebuah klaim dibangun? Dan kenapa? Ini menurut sumbernya ya, kenapa penting gitu buat kita uji validitas informasi, bahkan informasi yang mungkin dianggap sakral atau datang dari katakanlah otoritas tinggi. Mari kita coba lihat lebih dekat deh argumen-argumen yang diangkat sama sumber ini. Oke, siap. Kita mulai dari yang pertama ya, yang disorot sumber ini. Soal klaim kebenaran tanpa verifikasi independen. Maksudnya, ya terima aja sesuatu itu benar cuma karena katakanlah tertulis di kitab suci atau diucapkan tokoh suci, tanpa bukti lain di luar itu. Sumber ini kasih contoh narasi Al-Quran turun lewat Jibril. Nah, sumber ini bertanya, sosok Jibril ini siapa? Ada nggak bukti independennya? Terus contoh lain soal Nabi Muhammad yang katanya ummi. Sering diartikan nggak bisa baca, tulis, tapi kok bisa hafal ribuan ayat gitu. Sumber ini kan membandingkannya dengan, wah kita aja susah banget hafal UUD 45 yang jelas-jelas ada teksnya. Menarik itu perbandingan UUD 45-nya. Ya. Ini kayaknya langsung ke inti masalah bersandar pada otoritas ya. Sumber ini sepertinya mau bilang, bagi Anda nih yang cari pemahaman utuh, ya penting buat nanya. Oke, dasar klaim otoritas ini apa? Selain dari teks atau klaim itu sendiri ya, gimana cara verifikasinya secara independen dari luar sistem keyakinan itu gitu? Sumber ini juga nyinggung soal kemiripan isi Al-Quran dengan Taurat atau Injil. Dan juga soal finalisasi kanon Injil Kristen yang katanya baru di abad keempat Masehi. Itu kan ratusan tahun ya setelah Yesus wafat. Nah, menurut sumber ini, itu membuka kemungkinan adanya perubahan historis. Apalagi zaman dulu dokumentasi kan nggak secanggih sekarang. Oke. Lanjut ya ke poin kedua. Ini juga kayaknya sering kita dengar atau lihat, nyerang penanya, bukan argumennya. Sumber ini nyebut ada dua bentuk nih. Pertama, manusia jerami atau strawman. Jadi argumen lawan itu dipelintir dulu biar gampang diserang. Kedua, ya langsung tuduh aja si penanya punya niat jelek. Misalnya, wah kamu mau merusak iman ya, atau kamu ini anti Tuhan. Padahal mungkin orang itu cuma minta bukti atau penjelasan logis aja gitu. Contohnya kayak mempertanyakan kisah banjir Nabi Nuh yang katanya global, atau perjalanan malam Nabi Muhammad, Yesus jalan di air atau langit 7 tingkat, bukannya dapat jawaban malah dicap anti spiritual atau gimana gitu. Nah ini pada dasarnya taktik pengalihan isu kan, mirip sama ad hominem, nanti kita bahas juga, yang nyerang karakter orangnya, bukan substansi argumennya. Padahal ya seperti yang Anda cari mungkin, pertanyaan kritis itu sering banget lahir dari niat tulus buat paham, bukan karena benci. Sumber ini kayaknya mau negesin kalau minta bukti itu bukan serangan, tapi ya bagian dari proses mikir kritis aja. Taktik nyerang penanya ini ya efektif sih menurut sumber ini buat ya membungkam pertanyaan jadinya. Terus yang ketiga, soal dilema palsu sama klaim moralitas eksklusif. Ini jebakan, pokoknya pilih ini, kalau enggak kamu buruk. Contoh paling umum yang diangkat sumber. Kalau enggak ikut agama ini, wah kamu enggak bermoral. Padahal sumber ini bilang, moralitas itu bisa banget dan sering kok lahir dari hal lain. Kayak empati, akal sehat kita, budaya, nggak harus dari agama formal. Diangkat juga soal kontradiksi. Tuhan katanya maha kasih, tapi kok di beberapa cerita malah nyuruh kekerasan atau ngancam siksa neraka selamanya, cuma gara-gara nggak percaya. Iya, ini contoh penyederhanaan realitas yang gimana ya? Kompleks banget sebetulnya. Menciptakan hitam putih bermoral karena agama versus nggak bermoral tanpa agama, itu ya mengabaikan banyak banget spektrum etika manusiawi. Sumber ini seolah-olah mau dorong kita buat lihat bahwa mempertanyakan konsep moralitas ilahi yang kadang kelihatan bertentangan sama intuisi kemanusiaan kita, kayak perbandingan tadi soal orang tua duniawi yang nggak mungkin nyiksa anaknya selamanya, itu justru langkah menuju pemahaman yang lebih jujur gitu. Sesuailah sama keinginan Anda buat lihat berbagai perspektif kan.
kitab suci ini benar, soalnya dari Tuhan. Terus kita tahu Tuhan ada, soalnya disebut di kitab suci. Jadi klaimnya dipakai buat buktiin klaim itu sendiri. Nggak ada input dari luar lingkaran itu. Sumber juga nyebut kalau banyak nabi, Abraham, Musa, Yesus, Muhammad itu kan menurut cerita agamanya masing-masing ngakunya ketemu Tuhan atau dapat wahyu itu sendirian. Nggak ada saksi independen gitu. Bukti fisik kayak batu 10 perintah Allah pun kata sumber ini nggak ada bukti arkeologisnya yang kuat. Nah, ini bedanya mendasar banget ya sama metode ilmiah seperti yang disiratkan sumber. Ilmiah kan butuh verifikasi eksternal. Logika kayak gini, menurut analisis sumbernya ya, cenderung bikin keyakinan itu jadi terisolasi dari ujian realitas di luar sistem itu. Pertanyaan yang diajukan sumber itu kurang lebih, kalau nggak bisa diuji secara objektif, gimana bedain klaim kayak gini dari keyakinan pribadi aja, atau bahkan, ya, fiksi? Ada juga standar ganda yang disorot. Klaim-klaim kuno tanpa bukti kok diterima. Tapi kalau ada klaim serupa zaman sekarang, wah mungkin dianggap halusinasi atau delusi. Oke, poin terakhir nih. Ini nyambung banget sama poin kedua tadi. Serangan pribadi pas ajarannya dikritik. Ad hominem, langsung. Jadi pas ajaran atau figur sucinya dipertanyakan secara substansi, jawabannya bukan argumen lagi, tapi nyerang karakter si penanya. Ah, kamu sombong? Kamu kurang iman sih? Pasti kamu nanya gini karena pengen bebas maksiat kan? Sumber kasih contoh pertanyaan valid soal aspek sejarah atau teologi. Misalnya, Muhammad sebagai panglima perang. Atau status agama Yesus pas lahir. Dia kan Yahudi ya, bukan Kristen. Pertanyaan gitu dijawabnya malah pakai tuduhan menghina atau serangan personal. Ya. Ini balik lagi ke pola defensif yang mematikan dialog sehat ya jadinya. Pertanyaan jujur, meskipun kedengarannya menantang, itu kan tanda orang lagi nyari pemahaman, bukan otomatis nyerang. Sumber juga nyinggung konsep teologis lain kayak dosa warisan di Kristen, terus pertanyaan soal keadilan Tuhan buat orang yang hidup sebelum Yesus, atau bayi baru lahir gimana nasibnya. Mengenali pola ad hominem ini, kata sumber tadi, bisa bantu Anda buat tetap fokus ke substansi argumennya. Nggak kepancing sama serangan pribadinya. Jadi kalau kita simpulkan, mengenali pola-pola pikir ini kayak klaim tanpa verifikasi, terus serangan ke penanya, dilema palsu, logika muter-muter sama ad hominem, seperti yang dijelasin sumber kita tadi, ini bisa jadi kayak alat bantu lah ya buat Anda semua menyaring informasi, dan juga biar bisa diskusi lebih jernih, lebih produktif gitu. Tujuannya bukan buat nolak mentah-mentah ya, tapi lebih ke mengembangkan kemampuan mikir kritis dan seimbang. Sumber ini juga kayaknya secara implisit menghubungkan ini sama pergeseran nilai di zaman modern. Sekarang kan lebih menghargai akal sehat dan empati juga ya. Betul sekali. Dan sumber tadi kan secara eksplisit bilang kalau akal itu anugerah. Nah, ini mungkin bisa jadi pemikiran penutup nih buat Anda renungkan. Mengingat sumber menekankan bahwa nalar dan logika itu adalah anugerah yang berharga, gimana caranya Anda bisa secara sadar menggunakan anugerah tersebut untuk memperdalam pemahaman Anda sendiri? Baik itu di dalam maupun mungkin di luar kerangka keyakinan yang barangkali sudah Anda warisi selama ini. Ya, teruslah bertanya dan teruslah berpikir. Kalau kamu suka video Ruang Refleksi seperti ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita terus belajar, bukan untuk merasa diri benar, tapi untuk jadi manusia yang lebih sadar.